Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Di sini kami dari kelompok 8 Bahasa Indonesia BINUS Online Learning akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang berjudul Optimalisasi Transportasi Barang dengan Troli Serbaguna dan Ergonomis. Untuk pemateri pertama yang disampaikan oleh saya yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Kemudian ada pemateri kedua, Rifda, akan menyampaikan metodologi penelitian. Kemudian pemateri ketiga ada Gian akan menyampaikan antropometri, biomekanik, dan juga data pengolahan. Kemudian yang terakhir usulan desain dan kesimpulan akan disampaikan oleh Zuhri. Selanjutnya, untuk latar belakang, troli ini biasanya digunakan untuk mengangkut bahan baku atau produk dari suatu ke tempat lainnya. Nah, troli konvensional ini memiliki masalah jika bertemu dengan barang yang memiliki ukuran, berat, ataupun dimensi yang berbeda atau bervariasi, yang akan meningkatkan beban fisik pekerja dan juga risiko cedera karena transportasinya yang tidak ergonomis. Nah, oleh karena itu perlu adanya ide baru untuk membuat troli dorong serbaguna yang lebih ergonomis dan efisien, serta tidak mengganggu kesehatan pengguna, kecepatan, ataupun biaya dari operasional. Selanjutnya, kemudian untuk perumusan masalahnya, yang pertama adalah apakah masalah pengangkutan barang dengan dimensi yang berbeda dapat diatasi dengan adanya troli multifungsi ergonomis ini? Kemudian bagaimanakah efektivitas dari penggunaan troli serbaguna ergonomis? Dan apa saja fungsi dari troli multifungsi ergonomis serta dampak penggunaan troli dorong multifungsi terhadap jenis barang yang berbeda dimensinya? Selanjutnya, untuk menjawab perumusan masalah tersebut, di sini dijabarkan, yang pertama adalah merancang troli dorong multifungsi ergonomis yang dapat menangani masalah pengangkutan barang dengan dimensi yang berbeda. Kemudian, uji efektivitas dan kesesuaian troli yang dirancang untuk digunakan. Kemudian untuk mengetahui fungsi troli multifungsi yang, ergonomis serta dampak penggunaan troli, terhadap jenis barang yang bervariasi. Kemudian untuk manfaatnya, yaitu meningkatkan efisiensi dalam pengangkutan barang, khususnya dalam situasi di mana karakteristik dari barang tersebut bervariasi dimensinya. Kemudian meningkatkan kesehatan dan keselamatan pengguna dengan merancang troli yang lebih ergonomis dan mengurangi resiko cedera. Kemudian mengurangi biaya operasional akibat biaya kesehatan ataupun kecelakaan kerja yang akan timbul jika menggunakan troli konvensional, kemudian meningkatkan kecepatan dan ketepatan dari pemindahan barang, serta dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dalam kualitas layanan. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metodologi kuantitatif karena pada penelitian ini banyak menggunakan angka-angka dalam penelitiannya. Untuk populasinya yaitu mahasiswa kelas AMDA. Untuk sampelnya yaitu diambil satu orang perwakilan dari setiap kelompok di kelas AMDA. Untuk teknik pengumpulan datanya kami menggunakan observasi dan juga kuesioner. Untuk data-data yang diperoleh yaitu pertama data antropometri yang terdiri dari ukuran telapak tangan, tinggi badan, dan panjang lengan. Kemudian data biomechanics and design of manual handling yang terdiri dari load weight and recommended weight limit, serta data fatigue and energy consumption yang yang berisi mengenai heart rate. Berikut adalah untuk diagram alir dalam proses penelitian. Yang pertama dimulai dari observasi permasalahan yang ada di sekitar kita. Kemudian melakukan observasi mengenai antropometri, biomechanical, fatigue, and energy consumption. Kemudian kami merumuskan beberapa masalah yang timbul dan menentukan tujuan serta manfaatnya. Setelah itu melakukan studi literatur, kemudian menghimpun data antropometri, biomechanical, fatigue, and energy consumption. Kemudian dari data yang sudah dihimpun, kami melakukan analisis data. Selanjutnya menentukan desain usulan, serta yang terakhir yaitu memperoleh kesimpulan serta saran. Baik, untuk data antropometri dari kelas AMDA ini didapat dari 8 kelas ya untuk sampelnya. Lalu untuk data yang akan kami pakai yaitu data rata-rata di mana rata-rata tinggi pria
di kelas AMDA yaitu 168,12 cm, sedangkan untuk tinggi badan wanita yaitu 158,12 cm. Lalu ada data yang kita pakai lagi yaitu panjang tangan pria, yaitu sepanjang 70,3 cm dan panjang tangan wanita yaitu 65,3 cm. Lalu berikutnya rata-rata yang digunakan yaitu panjang telapak tangan pria 19,3 cm dan telapak tangan wanita 17,7 cm. Ini nanti akan digunakan untuk pembuatan usulan desain pengembangan dari troli konvensional. Next. Nah, berikut adalah gambaran troli konvensional dan ukuran dimensinya ya. Dijelaskan di kode A sampai G, di mana ada handle lebar troli bagian atas, tinggi troli, lebar troli keseluruhan, lalu lebar dari sandaran beban ke ujung penahan, lebar penahan beban bagian bawah, dan lebar keseluruhan troli. Next. Dari troli konvensional tersebut, aktivitas pengangkatan beban kita hitung untuk mencari nilai load index-nya, yaitu dengan pertama kita perlu mencari recommended weight limit-nya dulu, seperti gambar. Di situ disebutkan rumusnya untuk mencari recommended weight limit dan load index. Didapat nilai dari RWL awal itu senilai 9,43, lalu di RWL akhir itu didapat 31,29. Sedangkan pada perhitungan dengan menggunakan NIOS ini untuk menghitung load index kita menggunakan RWL yang terkecil sebagai RWL acuan. Lalu yang digunakan adalah RWL awal yaitu sebesar 9,43 di mana hasil load index-nya yaitu 2,014 di mana 2,014 ini masuk dalam kategori quite dangerous atau low risk ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk mengakibatkan cedera. Next. Nah, untuk berikutnya, data yang kami hitung untuk menentukan desain usulan yaitu fatigue energy consumption, di mana data di sini yaitu menggunakan sampel pria dan wanita juga dengan perhitungan heart rate sebelum pengangkatan beban dan setelah pengangkatan beban, di mana didapat energi yang dikonsumsi oleh pria yaitu 4,63 kilokalori, sedangkan energi yang dikonsumsi oleh wanita yaitu 3,73 kilokalori. Next. Kemudian selanjutnya, ini merupakan bentuk dari 3 dimensi usulan perbaikan troli yang akan dibuat. Yang sebelah kiri itu troli dalam keadaan dibuka dari handle maupun alas dan rodanya. Untuk sebelah kanan itu merupakan gambar troli ketika dilipat. Next. Nah, berikut pandangan dari tampak depan dan belakang pada saat troli dilipat. Next. Kemudian untuk pandangan pada saat troli dibuka pada handle dan alas serta rodanya dari tampak depan dan tampak belakang. Next. Kemudian terdapat simulasi pada saat pembukaan troli. Nah, seperti itu. Next. Kemudian dari usulan desain yang didapatkan terdapat kesimpulan yaitu pertama, pengangkutan barang dengan dimensi yang berbeda dapat diatasi dengan perbaikan dimensi pada tinggi yang dapat disesuaikan serta ukuran alas yang lebih besar dari troli konvensional yang telah diperbaiki sebelumnya. Efisiensi pada troli yang kita usulkan perbaikan ini memberikan keunggulan dalam kemampuan dari pengangkatan dari berbagai jenis beban, kemudahan pergerakan yang lincah dan lebih mudah, kemudian perlindungan barang yang diangkut menggunakan tali. Next. Nah, berikut fitur-fitur yang terdapat dari pengusulan perbaikan dari troli konvensional sebelumnya. Itu pertama, pegangan yang dapat disesuaikan untuk mengangkat
atau menurunkan. Kemudian kedua, kaki dasar yang memungkinkan galon berdiri bahkan ketika dimuat dan diangkat. Ketiga, tali yang digunakan untuk mengamankan muatan. Keempat, tiga roda yang menyederhanakan proses memindahkan barang dari lantai bawah ke atas. Kemudian next. Alat bantu pemindahan barang yang dirancang tersebut berpusat pada kemudahan penggunaan, kenyamanan, dan keselamatan yang diharapkan dapat menurunkan denyut jantung dan konsumsi energi selama proses pemindahan barang. Kemudian alat-alat ini juga alat yang kita buat ini, troli ini mempunyai inovasi dari sisi ergonomis dan juga penggunaan bahan yang lebih ringan serta sistem penggerak yang efisien. Kemudian fitur pengaman yang lebih canggih yang diharapkan dapat mengurangi tekanan fisik pada pengguna sehingga mereka lebih nyaman pada saat menggunakan dan memindahkan barang. Untuk terakhir, troli serbaguna ini masih dalam pengembangan dan jauh dari kata sempurna. Kemudian untuk kedepannya diharapkan pada kesempatan yang lain dapat disempurnakan. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih semua. Itulah tadi presentasi dari kelompok 8. Semoga menambah wawasan kita mengenai troli yang lebih ergonomis. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.